Shalom, selamat Shalom, pagi semuanya. ya, Tuhan. Saat indah ku berhadapan Denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kisahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom pagi semuanya. Shalom, selamat pagi Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel, Bu Tiar, sehat selalu. Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, selamat pagi. Bu Foni, selamat pagi. Pak Hartono, selamat pagi. Bu Lili, Yohanes, selamat pagi. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Semua Bu Martin, Pak Martin, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Rita Herawati, shalom. Bu Titik Sulistiani, shalom. Pak Bambang, Bu Vera, shalom. Cece Emi, shalom. Bu Devina, Pak Beni, Juan Jolin, shalom. Ya, semua yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Alkitab kita ya. Dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Amin. Pagi Pak Elias, Bu Elias, Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Kita baca sekali lagi ayat 13. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Amin. Amin. Siapa yang tidak pernah melihat pelangi? Sewaktu TK atau SD kita diajar nyanyi ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahnya
Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, ini ciptaan Tuhan memang pelangi itu sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan bumi, Tuhan dan dunia ini ya. Siapa yang tidak pernah lihat pelangi? Gampang. Kalau matahari lagi terik-teriknya, ambil selang air ya. Kemudian spray pakai apa ya? Jangan aliran yang gede, tapi yang semburat kecil-kecil itu ya. Pasti di situ akan terbentuk sebuah pelangi. Kalau Anda mau lihat yang lebih bagus lagi, pergi ke Niagara Falls ya. Bu Lili sudah pernah ke sana ya? Aku belum pernah. Aku belum pernah ke USA. Bu Lili pasti sudah pernah ke sana, perbatasan antara Amerika dan Kanada. Nah, di situ kalau kita melihat titik-titik air yang ditimbulkan oleh semburan air terjun itu, pasti akan ada pelangi kalau matahari sedang bersinar dengan baik ya. Nah, tentunya warna pelangi ini merah magic apa? Merah jingga, magiku hibingiu. Jadi merah, jingga, kuning, ungu ya. Nila, ungu. Nah, tapi sayangnya sekarang jadi lambangnya para gay ya. Benderanya gay. Tapi kue-kue banyak yang berwarna pelangi ya. Nggak apa-apa, biar aja, itu mengingatkan tanda perjanjian antara Tuhan dan bumi, bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan lagi manusia dan segala isinya bumi ini dengan air bah, tapi nanti akan dimusnahkan dengan api, saudara-saudara ya. Nah, sesungguhnya karena berbentuk lingkaran yang penuh, sebuah pelangi tidak berujung ya. Tidak berujung. Jadi inilah yang luar biasa pelangi itu ya. Gak ada ujung, gak ada pangkalnya ya. Jadi pelangi itu membawa kita dalam perenungan yang mendalam ya. Bagaimana Allah tidak memiliki awal dan akhir. Karena dia adalah dari kekal kepada kekal ya. Dan bahwa dia menyatakan janjinya kepada kita dimanapun kita berada ya. Allah kita yang kekal dan tak berkesudahan menaruh pelanginya di awan. Kita baca Kejadian 9 ayat 13 ya. Sebagai janji untuk tidak lagi membanjiri bumi dan membinasakan segala yang hidup. Busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Oh ya, Aiko dan Keiko ikut nyanyi pelangi pelangi sambil gini biasanya. Terus roke mekrok digini-gini kan ya. Pelangi pelangi alangkah indahnya. Nah, itu sebagai tanda perjanjian antara Allah dan bumi, manusia dan segala isinya, bahwa tidak lagi akan banjir bandang besar selama berbulan-bulan sehingga bumi ini kelelep, saudara ya. Tidak akan terjadi lagi. Jadi inilah janjinya yang ya dan amin. Kita baca Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Amin. Amin, amin, amin. Jadi di sini ya, pengertian terhadap pelangi itu sungguh-sungguh nggak bisa kita selami ya. Kok bisa ya? Warnanya bisa cantik gitu ya, warna-warni ya.
kita tidak dapat menduga, menyelami karya-karya Allah yang luar biasa itu ya. Dan kita juga tidak menduga bagaimana Allah menepati janji-janjinya ya. Kita nggak tahu. Tetapi janji-janjinya itu pasti. Kapan terjadinya kita nggak tahu. Tetapi janjinya ya dan pasti. Kalau ia berjanji, aku telah menyembuhkan engkau ya. 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan sudah berjanji. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Maka percayalah kepada janji itu dan perkatakanlah dengan mulutmu. Karena dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku ya, mengaku. Seorang yang ditanya pasti harus menjawab ya. Nggak boleh cuma mengangguk-ngangguk gini. Tapi harus berkata-kata dengan bersuara. Nah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya mau menjawab pertanyaan kita? Di sini ada Aiko, Keiko, Kimiko, siapa lagi satu lagi itu, Nathan ya, cucunya Bu Foni itu yang 4, luar biasa bukan? Bagaimana mengajar mereka supaya bisa berkata-kata dengan baik, berkomunikasi bukan dengan cuma mengangguk-ngangguk atau motoi melek merem, tidak boleh begitu ya. Bagaimana ditanya, kamu sudah makan atau belum? Harus menjawab belum atau sudah ya kan. Bukan dengan gelengan kepala gini atau gini ya saudara-saudara kan. Seperti orang tidak bisa berkata-kata. Karena apa? Dikatakan bahwa dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku. Jadi kita harus berkatakan aku sudah sembuh ya. Aku sudah sembuh dari vertigo. Aku sudah sembuh dari keseimbanganku. Aku sudah sembuh dari otot-otot kakuku ya. Jadi memang kita harus perkatakan, diperkatakan terus-menerus ya. Ada kanan, ada kiri, gerak cepat, gerak lambat, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Ya, kelihatannya janji Tuhan itu kok rasanya suwi. Kalau janjinya aku memulihkanmu, aku memberkatimu, kok rasanya lama ya, hidupku kok masih seperti gini-gini saja. Tetapi Tuhan akan memberikan pada saat yang tepat. Amin ya. Jadi jangan khawatir, janji itu pasti digenapi. Aku telah menyembuhkanmu. Kemudian apalagi? Aku pasti memulihkanmu ya. Aku pasti memberkatimu ya. Jadi janji-janji itu suatu kepastian ya. Kalau janji manusia itu tidak mesti. Janji manusia bisa esok dele sore tempe. Artinya pagi hari masih berbentuk kedelai, tetapi di sore hari sudah jadi tempe ya. Berbeda gitu maksudnya. Maka pelangi dan janji Allah ini perlu kita renungkan ya. Kita renungkan gitu. Mengapa kok Tuhan sampai membinasakan bumi ya? Sampai didatangkan air bah. Karena apa? Begitu rusak dan jahat kelakuan manusia. Apakah hari-hari ini manusia semakin jahat? Iya saudara ya. Satu kesaksian dari rekan saya, sama-sama usia emas ya, Oma Esther yang memimpin usia emas ketika beliau ibadah sore hari ya, pulangnya tentu sudah gelap, mungkin 6:30 jam 7 begitu, di sebuah gereja di jalan besar loh ya, bukan jalan kecil, jalan besar. Kemudian naik Grab, ternyata Grab ini nggak jelas ya. Misalnya kalau alamat yang dituju itu dia nggak mau tarik, ya tentunya nggak menjawab permintaan ya. Tetapi ia menjawab dan datang, dan Tante atau Uma Esther sudah masuk. Tapi kemudian dia kan rumahnya di Geraha Permata Hijau, memang jauh ya, itu di daerah mana? Timur ya, hampir ke lingkar timur ya, daerah Permata Hijau itu. Memang agak jauh, tapi kan juga sama aja kan, dia pasti juga dibayar kan.
drivernya mungkin juga nggak pernah mau tahu masuk perumahan itu ya. Ya tapi kan ada Google Iya, Google Map dan Google bisa. Map. Betul, ya. Terus dia dibelokkan ke KH Mukmin lo kan, ke barat bukan ke timur. Untungnya Bu Esther ini ngomong, "Loh Pak, kok lewat sini sih?" "Oh ya, saya bisa balik kok Bu," katanya. "Loh, ini kan satu arah." Jadi sudah jelas ya, niat-niat buruknya, niat jahatnya. Akhirnya dia mau dimasukin ke kampung Batik Jetis. "Loh, Pak, ini kan jalan sempit kan, bukan di sini ya, berbeloknya itu bukan di sini." Tapi dia langsung kayak marah gitu ya. Memang pertama itu nyetirnya ugal-ugalan, jadi dibuat ngempot-ngempot gitu. Ya Bu Esther sudah takut sih, tapi dia punya Tuhan ya, jadi ya tetap aja tegar. Sampai akhirnya sudah, kembali aja ke gereja tadi. Akhirnya memang diturunkan di gereja tadi di Jalan Diponegoro. Dan ketika ia turun mau membayar hanya satu putaran mungkin 5.000 atau 10.000, tetapi orangnya minta full gitu ya. Dan dia cari orang yang tadi online kan dia. Terus ada satpam 3 orang. Ya mungkin karena ada satpam 3 orang itu yang datang dan, "Ada apa Bu? Mari Ibu masuk saja," katanya. Mereka sudah tanggap ya para satpam itu. Dan saya bilang, "Kamu lain kali jangan pergi sendirian ya. Harus berdua, sesuai firman. Harus berdua pergi menginjil, pergi kemana-mana berdua-dua." Apalagi dia sudah 80 tahun lebih ya. Nanti kamu kalau ada apa-apa, gak ada yang tolong kamu, dirampok, dijambret, diapakan, kamu bisa celaka kan. Iya loh, itu aku mau digendam atau mau dirampok itu. Akhirnya uang yang untuk bayaran dia itu diminta semua, tapi dia enggak dianterin ke rumahnya loh. Apa enggak ngerampok gitu ya. Nah itulah kejahatan manusia ya. Enggak lihat ini orang sudah tua atau masih muda, dia enggak peduli gitu ya. Enggak peduli, yang dia pikirkan hanya uang dan uang gitu ya. Jadi hati-hati ya, hari-hari gini ndak usah pergi sendirian, bahaya. Bu Lili nulis sudah 3 kali, waduh, aku sekali dorong. Bu Lili sudah 3 kali ya, siapa yang kepengen nanti tanya aja sama Bu Lili bagaimana jalan ke sana gitu ya. Halo Shelly, halo Pak Alim. Nah, oh ya ada Ibu Nauli Simanjuntak, selamat pagi. Nah kita kalau mempercayai janji-janji Allah bahwa Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, itu terjadi ya. Ada perlindungan kepada umat Esther tadi ya. Walaupun dia sehat, walaupun dia dalam arti seumur segitu masih kuat ya, jalan sendiri, kemana-mana sendiri. Tetapi ya itulah lingkungan yang mengerikan gitu loh ya. Jadi sebaiknya berdua saja supaya tidak gampang digendam orang, tidak gampang dicelakai orang ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bagaimana keadaan dunia saat ini. Nah, kalau kita percaya kepada janji Allah, perlindungan darah Yesus ada di dalam diri kita, ya itulah yang akan terjadi ya. Tetapi kita juga nggak pernah mengerti ya akan rencana Allah. Kemarin saya mendengar ada seorang pengemudi yang tiba-tiba kejang ya. Dia membawa penumpang juga gitu. Pengemudinya itu tiba-tiba kejang, akhirnya dia menyopir itu menubruk rumah orang ya. Karena kejang kan dia enggak bisa mengendalikan diri dan mobilnya. Akhirnya dia meninggal juga di tempat ya. Ya kan ada kerugian mobil dan pagarnya orang gitu ya. Untung-untung aja enggak nabrak orang ya. Jadi memang pengemudi driver ini memang harus diapakan? Dites. Dites kesehatannya dengan baik ya. Sakit jantung ya.
Mungkin dia sakit jantung atau punya apa namanya itu, ayan ya, kita nggak tahu kan. Banyak orang yang kalau di Indonesia ini rasanya mungkin dilewati ya tes kesehatan itu, mungkin juga nggak pakai atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Tetapi ketika saya vertigo, saya minta diantar suami ya, atau diantar koster gereja gitu ya. Saya enggak berani juga ke toko belanja ya, harus bawa orang ya, teman, supaya enggak muntah di di jalan, atau tiba-tiba enggak bisa menguasai kendaraan kan. Nah, inilah yang perlu kita waspadai ya, baik terhadap diri kita sendiri juga kepada orang-orang di sekitar kita ya. Mungkin kita tidak berbuat jahat, tetapi orang lain lah yang berbuat jahat kepada kita ya. Jadi hati-hati. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kita selalu ingat janjinya, akan perlindungannya, akan janji untuk memberkati kita. Jadi jangan takut ya hari ini ya. Jangan terburu-buru minta bantuan orang ya, karena Tuhanlah pembantu penolong yang setia. Amen. Roh Kudus yang menolong, menghibur kita semua. Jangan buru-buru minta bantuan orang, nantikan Tuhan. Amin. Tuhan pasti bisa, pasti mampu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, janjimu ya dan amin. Kami percaya akan janjimu. Kau pasti menolong kami sewaktu kami butuh pertolongan daripada Engkau, dan kami berseru pada Engkau, Tuhan Yesus, tolong kami. Disitulah Engkau pasti menolong kami. Waktu kami jatuh, kami tidak sampai terjerembab. Waktu kami mengalami segala sesuatu yang tidak baik, Engkau pasti menolong kami. Karena Engkau adalah pengawal kami yang setia. Engkau adalah ya, dengan tongkat-Mu dan gadamu selalu melindungi kami. Ya Tuhan Yesus, kami hanya percaya kepada Engkau yang sanggup melindungi kami. Janjimu ya dan amin. Kau selalu menepati janji-janjimu kepada kami, dan apapun yang kami mohonkan kepada Engkau, Kau pasti menjawab doa-doa kami dan mengabulkan doa kami. Ketika kami setia pada Engkau, ketika kami lebih lagi mengasihi Engkau, melekat pada Engkau, dan setiap hari kami mengandalkan Engkau Yesus, sehingga pertolongan-Mu itu sungguh ajaib pada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa teristimewa untuk Bu Lili yang rindu untuk berkumpul dengan anak-anaknya di negara Amerika. Kami menyerahkan Andika ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Andika mendapatkan pas masuk ke USA. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Aiko, Keiko, Kimiko, dan Nathanael, supaya mereka tumbuh menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Demikian pula Esther yang masih SD, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu agar ia mampu untuk menjadi hamba-Mu ketika ia berangkat dewasa. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk masing-masing kebutuhan kami. Mungkin kami perlu bekerja, mungkin kami perlu sekolah, kuliah, belajar lagi, Tuhan yang menyediakan. Mungkin kami perlu keuangan untuk membayar anak-anak kami sekolah, kuliah, Engkau yang menyediakan. Mungkin Engkau mau menolong kami, ya pastilah Tuhan mau menolong kami. Tetapi seringkali kami kurang serius untuk minta pertolongan daripada-Mu. Kami hanya butuh saat butuh saja minta tolong padamu ya Tuhan. Tetapi ketika tidak butuh, Engkau seolah-olah kami lupakan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami senantiasa gandol kepadamu. Biarlah kami senantiasa ingat kepadamu Tuhan. Dan biarlah perenungan di pagi hari ini membuat kami makin cinta kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys, tetap semangat, tetap sehat. Amin, amin, amin. Bu Shelly pagi, haleluya, Tuhan.